Islam. Sejarah dalam bahasa Arab dapat diartikan sebagai tarikh, berasal dari akar kata tarikh atau taurikh, yang dalam bahasa berarti ketentuan masa, pemberitahuan mengenai waktu, serta tujuan masa yang berakhirnya dengan berakhirnya suatu peristiwa. Berdasarkan istilah, dapat diartikan sebagai keterangan yang telah terjadi dalam kalangannya pada masa yang telah lampau atau pada masa yang masih berlangsung. Pendapat dari Sidi Ghazalbah, sejarah dapat diartikan sebagai gambaran mengenai masa lalu, mengenai manusia, serta sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah, serta lengkap yang di dalamnya meliputi akan adanya fakta masa tersebut dengan penafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian dan pemahaman tentang peristiwa yang telah berlalu. Pendapat lain mengatakan, seperti pendapat dari Kunto Wijoyo, menyatakan sejarah merupakan rekonstruksi yang terjadi pada masa lalu demi masa lalu itu sendiri. B. Sejarah bangsa Arab pra-Islam. Pertama, berdasarkan geografis, semenanjung Arabia bangsa Arab berlokasi dan mendiami semenanjung terbesar di dunia, yaitu Semenanjung Arabia. Lokasi ini terdapat di Asia Barat Daya, memiliki luas 1.027.000 mil persegi. Topografi di Semenanjung Arabia ini sebagian mayoritasnya ditutupi oleh padang pasir. Dalam persebaran wilayah Semenanjung Arabia merupakan sebagai tempat terpanas di dunia. Dalam wilayah tersebut tidak didapati sungai yang mengalir, namun hanyalah lembah, yang mana lembah tersebut akan tergenangi air jika hujan tiba. Dalam Semenanjung Arabia dibagi atas dua kriteria, yaitu diantaranya adalah yang pertama, daerah pedalaman memiliki karakteristik daerah padang pasir yang kering sebab curah hujan kurang. Curah hujan kurang yang mengguyur pada daerah ini serta memiliki penduduk yang sedikit. Daerah ini memiliki wilayah yang tandus. Yang kedua, daerah pinggir laut. Daerah ini tersebar di daerah bagian tengah dan selatan. Curah hujan berlangsung secara teratur sehingga subur untuk menjadi lahan bercocok tanam. Persebaran wilayah ini terdapat di wilayah Hijaz, Yaman, Hadramaut, Oman, Bahrain. Dalam persebaran wilayah tersebut, wilayah yang paling subur unsur tanahnya terdapat pada wilayah Yaman. Semenanjung Arabia merupakan semenanjung yang paling luas wilayahnya di antara yang lainnya. Semenanjung ini sangat panas, berpasir, dan gersang. Dengan kondisi seperti ini, banyak masyarakat yang nomaden atau berpindah-pindah mengikuti kunci kehidupan. Kunci kehidupan di sini berarti air maupun sumber makanan lainnya. 2. Berdasarkan asal-usul bangsa Arab. Asal dari bangsa Arab berasal dari ras Samiyah dan dibedakan kembali menjadi dua suku, yaitu yang pertama, suku Al-Baidah. Suku ini merupakan bangsa Arab yang sudah punah seperti kaum Ad dan Thamud. Yang kedua, suku Al-Baqiyah. Suku ini bangsa Arab yang masih hidup sampai saat ini, yang mana terdiri dari dua keturunan, yaitu Qoton dan Adnan. Penyebab kaum Ad dan kaum Thamud punah disebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad, namun mereka mendustakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa mereka dengan meniupkan angin selama kurang lebih 7 malam 8 hari secara terus-menerus. Mereka mati berserakan sebab kedinginan serta kelaparan dan mendapatkan penyakit sehingga mereka punah dan tidak ada yang tersisa dari mereka. Sedangkan kaum Thamud mengenai cerita tentang Nabi Saleh dengan mukjizat seekor unta dengan berjanji bahwa setiap minuman yang mereka konsumsi setiap hari bergiliran juga untuk dikonsumsikan kepada unta tersebut. Namun, mereka menyembelih unta serta memakan daging unta tersebut. Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada mereka dengan memberikan wabah penyakit, yaitu semacam sakit kolera. Hari pertama muka mereka pucat kuning, hari kedua berubah menjadi merah padam, dan hari ketiga menjadi hitam, serta malamnya mereka mati bergelimpangan. 3. Berdasarkan karakteristik masyarakat bangsa Arab, meliputi sifat, watak, serta tabiat pada peradaban pra-Islam.
Semenanjung Arabia yang memiliki situasi serta kondisi wilayah yang tandus, panas, dan gersang sangat memiliki pengaruh besar terhadap perilaku masyarakatnya. Pada saat siang hari terasa panas, menyengat, dan bila malam tiba, suhu teramat dingin, terus angin yang kencang bercampur dengan pasir serta debu. Semua hal itu menjadi watak tabiat bangsa Arab. Sifat mereka sudah terlihat dengan faktor lingkungan yang sudah saya sebutkan, bahwa sifat watak serta tabiat mereka memiliki sifat yang keras. Semua hal itu terjadi disebabkan memang berdasarkan lingkungan yang ada dalam wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufrada NIM 2117255 dari Makul Sejarah Peradaban Islam C. Di sini saya akan menjelaskan poin saya, yaitu peradaban Arab pra-Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada masa tersebut, bangsa Arab memiliki sejarah yang sangat panjang dan mereka bertempat tinggal berpindah-pindah karena tempat tinggal yang mereka tinggali merupakan sebuah gurun yang kering dan jarang sekali turun hujan. Pada masa itu juga bangsa Arab dikenal dengan bangsa jahiliyah atau bangsa kebodohan, di mana mereka itu tidak mengetahui adanya ilmu agama, politik, kemasyarakatan, dan tidak mengetahui adanya keesaan Allah. Dan pada zaman itu juga mereka tidak segan-segan untuk membunuh anak mereka sendiri dengan cara menguburnya hidup-hidup apabila anak yang terlahir tersebut adalah perempuan. Mengapa? Karena menurut mereka perempuan itu tidak ada harganya. Menurut mereka perempuan itu penyebab kemiskinan, penyebab kerusakan, dan disitulah mereka menganggap bahwa perempuan itu tidak lebih berharga dari barang-barang yang mereka jual di pasaran. Namun, seiring berjalannya waktu, bangsa Arab mengalami kemajuan di bidang perekonomian, yaitu bidang pertanian dan perdagangan. Di zaman itu juga mereka sudah mengenal adanya peralatan yang semi modern seperti cangkul, alat pembajak sawah, dan lain-lainnya. Dan disitulah bangsa Arab mulai mengalami perkembangan. Adapun keadaan politik dan tata kemasyarakatan pada masa tersebut, mana di masa itu bangsa Arab mempermasalahkan politik, yaitu dengan memperebutkan kekuasaan, dan kekuasaan tersebut diperebutkan oleh 3 negara, yaitu negara Kristen Bizantium, negara Persia, dan juga negara Arab itu sendiri. Sedangkan pada masa itu Kristen Bizantium itu merupakan adik kuasa, dan sedangkan Arab itu sendiri merupakan pengaruh besar terhadap perkembangan perekonomian. Mengapa? Karena bangsa Arab ini merupakan produk terbesar penghasil kemenyan. Dan di masa itu juga pada masa jahiliyah, kebodohan, negara Persia dan negara Kristen Bizantium itu mengalami kemerdekaan, sedangkan bangsa Arab sendiri pada masa itu berada di dalam fase peperangan. Dan dari fase peperangan tersebut, jadi sejarah peradaban Islam itu sendiri sulit didapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 akan melanjutkan materi menyambung materi dari 2 teman sebelumnya, yaitu poin D, keadaan kepercayaan masyarakat Arab serta keadaan kebudayaan masyarakat Arab pada masa pra-Islam. Peran pemahaman keadaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam cukup penting bagi kita agar dapat memahami bahwa hadirnya Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam kehidupan bangsa Arab. Munculnya Islam merupakan sebuah upaya untuk memberikan jawaban terhadap problem-problem kemanusiaan, baik yang menyangkut kepercayaan maupun kebudayaan masyarakat Arab saat itu. Yang pertama yaitu kepercayaan masyarakat Arab pada masa Islam, pada masa pra-Islam, yaitu sebelum Islam lahir dan berkembang di Arab, telah berkembang agama Yahudi dan Nasrani. Sebelumnya Islam, di Arab itu ada agama Yahudi dan Nasrani yang ada di padang Najd. Namun mayoritas masyarakat Arab masih menganut paganisme
Paganisme ini merupakan kepercayaan menyembah berhala atau benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib atau supranatural. Ya mirip-mirip dengan animisme, tapi kalau di sana namanya paganisme yang lebih berbau kepercayaan yang menyembah berhala atau benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Pada zamannya setidaknya ada 4 nama julukan untuk berhala yang mereka puja. Di antaranya itu Sanam, Waton, Nusuk, dan Hubal. Kalau dalam Al-Quran ada yang namanya berhala Manata, Ula, Uzza, Manata, dan lain sebagainya. Masyarakat Arab pada masa pra-Islam mempunyai beberapa kepercayaan, yaitu yang pertama ada fetisisme atau fetisisme, penyembahan pada batu. Kemudian animisme, kepercayaan terhadap roh. Dinamisme, kepercayaan terhadap nenek moyang. Totemisme, kepercayaan kekuatan dalam suatu berupa burung, ikan, binatang, atau tumbuhan. Kemudian ada astral triadisme atau triadisme, kepercayaan pada 3 serangkaian benda langit, contohnya matahari, bulan, dan Venus. Kemudian ada moneterisme atau moneterisme, mempercayai bahwa Tuhan adalah satu atau tunggal dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Montgomery Watt berpendapat dalam bukunya yang berjudul Muhammad Mekah di tahun 1998. Beliau berpendapat bahwa ada 4 sistem kepercayaan religius yang berkembang di Arab pada masa pra-Islam, yaitu yang pertama ada fatalisme, yaitu merupakan kepercayaan peristiwa yang terjadi dalam hidup ini merupakan produk dan ditentukan oleh waktu. Itu fatalisme itu mempercayai bahwa semua itu ditentukan oleh waktu. Waktulah yang menentukan segalanya. Kemudian ada paganisme, kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam yang paling ditentang oleh Islam. Nah, di Jazirah Arab terdapat 10 Tuhan yang disembah. 3 diantaranya Tuhan feminim dan 7 lainnya berkarakter Tuhan maskulin. Ya, yang 3 itu berupa perempuan. Nah, yang 7 itu laki-laki. Feminim itu maksudnya ya perempuan, yang ke-7 itu ada namanya maskulin, itu ya laki-laki. Sehingga dalam ritual mereka mengadakan persembahan sebagian hasil bumi mereka dan penyediaan rezeki untuk berhala. Kemudian ada kepercayaan kepada Allah sebagai super Tuhan, yaitu konsep Allah dalam masyarakat pra-Islam mengandung beberapa pengertian, antara lain sebagai Tuhan pencipta alam semesta, sebagai pemberi hujan dan kehidupan, digunakan dalam sumpah yang sakral, sebagai objek penyembahan atau monoteisme sementara, objek penyembahan, dan ada sebagai Tuhan Ka'bah, Rabbul Ka'bah, sebagai Tuhan yang disembah melalui perantara dewa-dewa lain. Nah, yang terakhir yaitu ada monoteisme. Monoteisme merupakan suatu kepercayaan yang mana ada 3 teori yang dimunculkan. Yang pertama yaitu monoteisme pengaruh dari agama Yahudi, kedua monoteisme yang bersifat alamiah, yang ketiga ada monoteisme yang berkaitan dengan istilah Hanif, yaitu pegangan tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Masuk ke poin kedua, yaitu kebudayaan masyarakat Arab pada masa pra-Islam. Kalau tadi di poin pertama kita membahas tentang kepercayaan, nah yang kemudian poin kedua kita membahas tentang kebudayaan masyarakat Arab pada masa pra-Islam. Kondisi kehidupan masyarakat Arab pra-Islam secara umum dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Nah, kata jahiliyah ini merujuk pada kondisi kehidupan sosial masyarakat Arab, di mana masyarakat tidak berakhlak atau bermoral. Aku penyembah berhala, bodoh karena tidak ada pedoman hidup yang kuat. Singkatnya, pada zaman ini masyarakat Arab tidak mengenal Nabi dan kitab suci. Jadi makanya dibilang bodoh karena mereka tidak mempunyai Nabi, tidak mempunyai kitab suci. Segala yang dianutnya, segala yang diamalkannya melalui apa yang dia inginkan dan apa yang sesuai dengan agama nenek moyangnya.
Mereka tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral sehingga masyarakatnya memiliki akhlak yang sangat rendah atau krisis moral. Dapat disimpulkan bahwa keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam diantaranya yaitu orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah orang-orang yang menyekutukan Allah atau musyrik, yaitu mereka menyembah patung-patung berhala karena dianggap suci. Ya, karena nenek moyang mereka menyembah berhala, jadi mereka ikut menyembah berhala. Kemudian mereka menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup karena takut malu dan celaan. Di zaman jahiliyah itu mereka menguburkan anak perempuan karena anak perempuan itu dianggap sebagai aib, bahwa anak perempuan itu tidak bisa untuk diandalkan berjuang membela agama mereka. Jadi mereka merasa malu mendapatkan anak perempuan lalu dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Contohnya sendiri ya banyak sahabat yang pernah melakukan dulunya. Tapi mereka setelah kedatangan Islam, mereka tahu bahwa perempuan itu sangatlah mulia, bahkan diangkat derajatnya oleh Islam. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu budak diperlakukan majikannya secara tidak manusiawi itu pada zaman jahiliyah, memperlakukannya seperti binatang dan barang dagangan, dijual atau dibunuh. Nah, setelah datangnya Islam, perbudakan dihapus, tidak ada lagi perbudakan. Kemudian yang terakhir yaitu mereka orang-orang yang suka berselisih, yang suka bertengkar hanya karena sebab-sebab kecil, yakni suka meminum khamr. Segolongan dari mereka memerangi dengan segolongannya. Jadi mereka itu membuat kubu-kubu, suku-suku yang mana mereka itu saling berperang antar suku. Antar suku itu berperang. Suku satu dengan suku B, suku A dengan suku B saling bertengkar. Suku A mencari suku dari Madinah yang lain, kemudian diajak untuk berperang memerangi suku B di wilayah Mekah itu. Nah, itu tadi pembahasan singkat tentang poin yang G, yaitu keadaan kepercayaan masyarakat Arab serta keadaan kebudayaan masyarakat Arab pada pra-Islam, yang mana kepercayaan masyarakat Arab di saat pra-Islam itu mereka banyak sekali mempunyai kepercayaan tadi yang sudah disebutkan dulu, menyembah patung-patung, menyembah berhala itu salah satunya. Kemudian ketika Islam datang semuanya disempurnakan. Kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam mereka semuanya jahiliyah. Setelah Islam datang, barulah ilmu-ilmu dari Nabi menyempurnakan ilmu-ilmu terdahulu, menyempurnakan agama-agama terdahulu, menyempurnakan kitab suci terdahulu. Sekian pembahasan dari saya, banyak sekali kesalahan perang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.